Halo adik-adik yang terkasih, berjumpa lagi di Sekolah Minggu Online GKI Wonosobo. Bertemu lagi dengan aku, Kak Irvi. Dan sekarang aku ditemani oleh kakak yang cantik nih. Siapa namanya, Kak? Halo adik-adik, aku Rahel Lade Kemari, bisa dipanggil Rahel. Nah, adik-adik, ada Kak Rahel nih yang menemani Kak Irvi. Nah, sekarang kita bersama-sama untuk memulai sekolah minggu ini dengan bernyanyi Cilukba. Cilukba kecil-kecil untuk Bapak. Cilukba biar kecil Bapak pelihara, seperti burung pipit di udara. Setiap hari Bapak menjaga, biar kecil Tuhan Yesus selalu besertaku, dan roh yang ada dalamku lebih besar dari dunia ini. Seperti Daud mengalahkan Goliat, yang besar di tangan Tuhan, kecil jadi berguna. Adik-adik, sebelum kita melanjutkan sekolah minggu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang di dalam surga, sebentar lagi kami akan melanjutkan sekolah minggu pada hari ini. Kiranya Tuhan berkati kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Tuhan Yesus berkati juga guru sekolah minggu pada hari ini, supaya dapat memberikan firman kepada kami. Tuhan Yesus yang di dalam surga, kami sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Adik-adik yang terkasih, saat ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu Guru Sekolah Minggu, mari kita bersama-sama menaikkan pujian tabur firman-Mu. Tabur firman-Mu padaku, pimpin aku di jalan-Mu, bentuk aku menurut-Mu, agar aku senangkan-Mu. Firman-Mu padaku, pimpin aku di jalan-Mu, bentuk aku seturut-Mu, agar aku senangkan-Mu. Nah, adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan dari Ibu Guru Sekolah Minggu. Dengarkan baik-baik ya. Halo anak-anak semuanya, ketemu lagi kita di Sekolah Minggu Online ya. Nah, kita akan membuka Alkitab kita ya, dan kita akan baca bersama-sama. Ayo yang belum membawa Alkitab bisa diambil dulu, disiapin. Ayo yang belum ngambil Alkitab, siapin ya. Nah, kalau sudah disiapin, kalian buka kitab Hakim-Hakim ya. Kitab Hakim-Hakim itu ada di kitab Perjanjian Lama ya. Nah, kitab Hakim-Hakim pasalnya yang ketiga, ayat yang ke-7 sampai 15. Oke, semuanya disiapin ya. Kalau sudah disiapin, kita akan berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Tuhan telah menyertai kami sepanjang minggu ini dengan kesehatan, dengan berkat, dan dengan penyertaan yang tiada henti atas kami semua.
Dan saat ini ya Tuhan, kami bersama-sama akan belajar firman Tuhan melalui sekolah minggu GKI Wonosobo ini ya Tuhan. Meskipun masih secara online, namun kami yakin Tuhan yang akan menuntun kami untuk mengerti akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan acara sekolah minggu ini, juga pembacaan firman dan perenungan firman ini ke dalam tangan pertolongan Tuhan Yesus. Amin. Ya. Nah, kita akan buka Alkitabnya ya. Hakim-Hakim 3. Ya, Hakim-Hakim 3 ayat yang ke-7 sampai ke-15. Ayatnya tidak begitu panjang. Nah, yang sudah ketemu dibaca bersama-sama dengan Bu Tuti ya. Hakim-Hakim 3 ayat 7 sampai 15. Kita mulai. 3, 2, 1. Orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka melupakan Tuhan Allah mereka dan beribadah kepada para Baal dan para Asyerah. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel, sehingga ia menjual mereka kepada Kusyam Rishyataim, raja Aram Mesopotamia, dan orang Israel menjadi takluk kepada Kusyam Rishyataim 8 tahun lamanya. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan, maka Tuhan membangkitkan seorang penyelamat bagi orang Israel, yaitu Otniel, anak Kenas, adik Kaleb. Roh Tuhan menghinggapi dia dan ia menghakimi orang Israel. Ia maju berperang, lalu Tuhan menyerahkan Kusyam Rishyataim ke raja Aram ke dalam tangannya, sehingga ia mengalahkan Kusyam Rishyataim. Lalu amanlah negeri itu 40 tahun lamanya. Kemudian matilah Otniel anak Kenas. Ayat yang ke-12. Tetapi orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Eglon, raja Moab, diberi Tuhan kuasa atas orang Israel, oleh sebab mereka telah melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Raja ini mengajak Bani Amon dan Bani Amalek menjadi sekutunya. Lalu majulah ia dan memukul orang Israel kalah. Kota pohon kurma diduduki mereka. 18 tahun lamanya orang Israel menjadi takluk kepada Eglon, raja Moab. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, maka Tuhan membangkitkan bagi mereka seorang penyelamat, yaitu Ehud, anak Gera, orang Benyamin, seorang yang kidal. Dengan perantaraannya orang Israel biasa mengirimkan upeti kepada Eglon, raja Moab. Oke, selesai ya sampai ayat yang ke-15. Nah, tadi ada 2 nama. Nama yang menjadi sentral atau tokoh cerita saat ini, yaitu Otniel dan Ehud. Nah, siapa yang pernah mendengar 2 nama ini? Ya, mungkin ada yang namanya Otniel. Kalian punya teman atau punya saudara yang namanya Otniel. Ada juga yang namanya Ehud. Nah, ternyata 2 nama ini adalah 2 nama pahlawan Israel. Mereka adalah 2 hakim yang pertama. 2 hakim yang pertama yang menjadi pemimpin Israel pada waktu itu. Jadi karena kejahatan umat Israel, akhirnya Tuhan membuat umat Israel ini takluk di tangan seorang raja yang bernama Kusyam Rishyataim, raja Aram. Ya, nah akhirnya
Tuhan juga meskipun orang Israel itu jahat, berlaku jahat, Tuhan tidak meninggalkan orang Israel. Saat orang Israel berseru kepada Tuhan, Tuhan memberikan seorang pahlawan. Namanya siapa? Otniel ya. Otniel anak Kenas ya, anak Kenas, adik Kaleb. Kalau kalian pernah dengar cerita-cerita Alkitab yang lalu, Kaleb itu seorang pengintai ya, mata-mata pada waktu orang Israel mau masuk ke negeri Kanaan ya. Nah, berikutnya ada satu nama lagi yang namanya Ehud ya. Nah, Ehud ini juga seorang yang dipilih Tuhan untuk menyelamatkan Israel. Dia anak Gera ya, anak Gera dari suku Benyamin. Orangnya kidal ya. Kidal itu kalau melakukan segala sesuatu lebih banyak pakai tangan kiri ya. Kiri dari lahir kalau kidal. Kalau kanan dari lahir kadal katanya ya. Ya, tapi kidal berarti kiri dari lahir. Memang melakukan segala sesuatu lebih banyak dengan tangan kiri. Nah, Tuhan memakai dua orang penyelamat ya, dua orang penyelamat untuk menyelamatkan orang Israel. Luar biasanya kalian harus belajar dari dua orang ini ya. Mengapa Tuhan memilih Otniel dan Ehud untuk memimpin orang Israel, untuk menyelamatkan orang Israel? Kenapa bukan yang lain? Nah, di sini mereka dipilih oleh Tuhan untuk menyelamatkan orang Israel karena beberapa hal. Yang pertama, ya, kalian pernah tahu enggak kalau ada pemilihan pilihan bupati misalnya, ya, bupati. Kalau milih bupati, orang yang dipilih itu anak daerah di daerah itu, di kota itu, atau kota lain. Ya, jadi kalau milih Bupati Wonosobo ya pasti putra Wonosobo. Kenapa? Biar ngerti. Oh ya, karakternya orang Wonosobo itu tahu. Ya, kalau misalnya kalian milih teman-teman kalian di kelas misalnya, kalian juga pasti milih teman-teman yang ngerti. Oh, ini teman-temannya sudah tahu semua. Biasanya kalian memilih sebagai ketua kelas. Nah, di sini sama. Tuhan memilih Otniel dan Ehud karena satu, mereka keturunan suku-suku asli Israel. Ya. Jadi mereka anak Israel asli, ya. Jadi bukan orang luar. Karena apa? Kalau mereka orang luar, mereka tidak ngerti karakter orang Israel. Mereka tidak bisa memimpin orang Israel, apalagi kalau bahasanya beda, ya. Nah, dan yang kedua, mereka berasal dari garis keturunan yang paham situasi bangsa Israel saat itu. Jadi Otniel dan Ehud itu enggak asal-asalan dipilih Tuhan untuk menyelamatkan orang Israel. Kalau Otniel dan Ehud itu tidak bersama-sama dengan orang Israel, mereka misalnya dari kota lain atau dari negara lain, ya, dan langsung masuk ke kelompok orang-orang Israel, meskipun mereka anak orang Israel, ya, tetapi kalau tidak tinggal bersama-sama dengan orang Israel yang saat itu dalam kondisi yang memang tidak baik, ya, mereka pasti tidak bisa menyelamatkan. Nah, Tuhan memilih Otniel dan Ehud karena Otniel dan Ehud itu lahir dan besar di lingkungan bangsanya yang memang saat itu orang Israel sangat-sangat jahat, dan mereka dipilih Tuhan untuk menyelamatkan. Ini loh, mereka harus mengikuti cara Tuhan lewat dua orang yang luar biasa ini. Mereka dipilih oleh Tuhan karena mereka mengerti dan paham situasi bangsa Israel. Dan yang ketiga, mereka dikenal sebagai orang yang cerdas dan cerdik. Nah, ini ya. Jadi kalau orang memilih seorang pemimpin, masyarakat memilih seorang pemimpin itu enggak asal-asalan.
nggak asal-asalan orang itu mau dipilih. Tetapi orang yang memilih juga melihat orang itu kemampuannya apa sih, ya. Jadi kalau misalnya orang yang dipilih itu memang mampu memimpin, mereka pasti dengan senang memilih. Demikian juga Tuhan melihat Otniel dan melihat Ehud adalah orang-orang yang cerdas dan cerdik dan mampu menggunakan potensi dirinya. Jadi kekuatannya, talentanya itu dipakai untuk membuat pelayanan yang dia lakukan lebih baik lagi. Jadi di sini mereka tidak hanya sekedar saya mau, tidak hanya sekedar cerdas dan cerdik, tapi mereka juga menggali potensi diri. Kalian juga sama, ya. Nanti kalau misalnya kalian dipilih, misalnya dipilih sebagai ketua kelas saja misalnya. Nah, kalian juga harus bisa memimpin sebagai ketua kelas yang baik, yang memakai potensi diri kalian untuk memajukan kelas kalian. Ya, agar teman-teman kalian juga memberikan kepercayaan penuh sama kalian sebagai ketua kelas. Nah, di sini Tuhan juga memilih Otniel dan Ehud karena mereka selain cerdas dan cerdik, mereka mampu menggunakan potensi diri. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, di Hakim-Hakim 3 ayat yang ke-10 ya. Kita baca ulang ya. Yang ayat ke-10. Roh Tuhan menghinggapi dia dan ia menghakimi orang Israel. Ia maju berperang, lalu Tuhan menyerahkan Kushan Rishyataim Raja Aram ke dalam tangannya, sehingga ia mengalahkan Kushan Rishyataim. Jadi bukan cuma karena kekuatannya saja, tetapi karena kekuatan yang dari Tuhan. Jadi Otniel di sini, ini ceritanya Otniel yang ayat 3, pasal 3 ayat yang 10. Otniel menyerahkan dirinya pada Tuhan juga dan meminta pertolongan Roh Kudus, meminta pertolongan Roh Tuhan, ya, sehingga Otniel bisa menggunakan potensi dirinya untuk mengalahkan Raja Kushan Rishyataim, ya. Nah, terus berikutnya untuk Ehud nih, kita akan baca di Hakim-Hakim 3 ayat 18 sampai 22. Nah, tadi Ehud itu kidal ya. Nah, di sini kita lihat yang ayat 18. Setelah Ehud selesai menyampaikan upeti, disuruhnya pembawa-pembawa upeti itu pulang. Tetapi ia sendiri berhenti pada batu-batu berpahat yang di dekat Gilgal dan kembali menghadap raja. Berkatalah ia, ada pesan rahasia yang kubawa untuk tuanku ya raja. Kata Eglon, diamlah dahulu. Maka semua orang yang berdiri di depannya itu pergi keluar. Lalu Ehud sendirian di kamar atas di ruangan peranginannya. Berkatalah Ehud, ada firman Allah yang kubawa untuk tuanku. Lalu bangunlah ia berdiri dari tempat duduknya. Kemudian Ehud mengulurkan tangan kirinya, dihunusnya pedang itu dari pangkal paha kanannya dan ditikamkannya ke perut raja, sehingga hulunya beserta mata pedang itu masuk. Lemak menutupi mata pedang itu, sebab pedang itu tidak dicabutnya dari perut raja. Lalu keluarlah ia melalui pintu belakang. Nah, si Ehud menggunakan potensi dirinya. Apa itu? Kemampuannya menggunakan tangan kiri, ya, karena dia kidal, untuk mengelabui raja, sehingga raja nggak ngerti tuh pada saat Ehud mengambil pedang untuk menusuk perutnya Raja Eglon. Raja Eglon itu sini gemuk sekali, jadi kalau sudah duduk itu kalau naik, kalau bangun susah, ya. Nah, terus kita lihat di sini kecerdikan Otniel dan Ehud
dipakai untuk mengalahkan lawan-lawan Israel. Nah, yang keempat, mereka siap menjalankan misi Tuhan untuk umat Israel. Nah, jadi anak-anak semua, kalian punya potensi diri. Kalian punya kecerdasan, punya kepandaian. Kalian juga banyak orang yang suka. Tetapi kalau kalian dipilih dan kalian menolak, maka semua yang ada pada kalian tidak pernah akan orang lain tahu. Ya. Jadi kalau kalian mau untuk dipilih, maka sudah jelas apa yang ada pada kalian pasti bisa tergali lagi. Seorang pemimpin bisa dipilih karena dia memang mau dipilih dan karena dia juga mempersiapkan dirinya untuk siap dipilih, ya. Jadi kita belajar hari ini menjadi orang-orang yang siap untuk menjalankan misi panggilan Allah. Ya, dimanapun kalian berada, meskipun kalian di sekolah hanya sebagai ketua kelas mungkin, atau mungkin kalian sebagai anak-anak yang bukan saja sebagai ketua kelas, tetapi mungkin sebagai ketua kelompok. Nah, itu pun menjalankan potensi diri kalian sebaik mungkin, ya, semaksimal mungkin agar kalian bisa memperlihatkan apa yang Tuhan berikan dalam diri kalian untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, sudah selesai ya firman kali ini. Ada ayat hafalan dari 2 Korintus 9 ayat yang ke-8. Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Oke, ini ayat hafalan kalian. Ingat, ini ayat hafalan, berarti kalian harus menghafal ya. Nah, ada tugas dari Bu Tuti. Berikan contoh pertolongan apa yang bisa kalian berikan kepada yang pertama, 1, orang tua kalian. Yang kedua, saudara yang sedang sakit. 3, teman yang lagi sedih. 4, asisten rumah tangga atau pembantu. Yang kelima, korban bencana alam. Nah, kalian tulis jawabannya di bawah foto yang kalian kirimkan ke grup orang tua bijak. Jelas ya? Nah, semoga firman Tuhan kali ini membuat kalian merasa semakin semangat untuk memuliakan Tuhan melalui talenta dan potensi kalian. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, saat ini kita akan mengumpulkan persembahan. Persembahan bisa dimasukkan ke amplop dan dituliskan sekolah minggu. Dititipkan ke orang tua saat kebaktian di gereja atau bisa dititipkan ke Pak Ori dan Bu Dewi. Nah, untuk kita bersama-sama mengumpulkan persembahan, mari kita menaikkan pujian Kuberi Persembahan. Nah, sekarang kita bawa persembahan kita kepada Tuhan ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang di dalam surga, terima kasih Engkau sudah memberikan berkat kepada kami. Dan kami telah menyisihkan untuk mempersembahkannya kepada Tuhan. Kiranya Tuhan
Berkati persembahan ini. Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Adik-adik semua, untuk menutup sekolah minggu online pada hari ini, mari kita menaikkan pujian anak sekolah minggu. Anak sekolah minggu, dengar-dengaran, turut orang tua, terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga, terima upahnya. Anak sekolah minggu, dengar-dengaran, turut orang tua, terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga, terima upahnya. Adik-adik semua, mari kita berdoa untuk menutup ibadah sekolah minggu hari ini. Tuhan Yesus yang di dalam surga, terima kasih Engkau sudah memberkati kami dalam sekolah minggu online hari ini. Tuhan Yesus yang di dalam surga, terima kasih telah memberkati guru-guru kami juga yang telah mengajarkan firman kepada kami. Tuhan Yesus yang di dalam surga, kami sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Adik-adik yang terkasih, saat ini sekolah minggu kita sudah selesai. Jangan lupa kalau ada tugas dari Bapak Ibu Guru dikerjakan ya, dan juga harus selalu taat firman Tuhan Yesus. Nah, adik-adik jangan lupa untuk selalu memakai masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Saat ini sekolah minggu kita sudah selesai dan bertemu lagi di sekolah minggu selanjutnya. Dadah!